Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, ini ada berita terbaru lagi dari jpnn.com yang mengangkat berita pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 yang menginformasikan bahwa ada peringatan dari Menpan RB Aswar Anas di mana dia mengingatkan jangan sampai honorer tidak masuk pendataan non ASN ya. Pertanyaannya ada apa? Ini pasti tentu ada yang urgent ya, teman-teman, sampai kenapa diwanti-wanti jangan sampai tidak masuk pendataan. Oke, isi beritanya kita lihat di sini. Menteri Pan RB Aswar Anas meminta instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan data honorer di portal yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jangan sampai honorer K2 dan pegawai non-ASN tidak dimasukkan ke dalam laman pendataan non-ASN bkn.go.id sebab dampaknya instansi bersangkutan dinilai tidak punya tenaga non-ASN lagi. Wah, ini berbahaya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan apakah di tempat teman-teman, di instansi teman-teman telah dilakukan pendataan. Jika belum, silakan ditanyakan ke BKD masing-masing kenapa belum dilakukan pendataan. Itu bisa berbahaya ya, teman-teman. Oke, lebih lanjut beritanya. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN sebelum batas waktu yang ditetapkan, tegas Menteri Anas di Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 September. Ya, honorer atau tenaga non-ASN harus membuat akun dari registrasi untuk melengkapi data mereka. Ya. Portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Honorer bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai dengan bukti, sehingga kami bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN terangnya. Ya, seperti itu. Itu pernyataan dari Bapak Menpan RB yang baru ya. Jika tenaga non-ASN tidak terdata, kata Menpan RB, mereka bisa mengajukan usulan pendataan. Nah, caranya bagaimana? Kita coba simak berita selanjutnya, siapa tahu ada pembahasannya di bawah. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN, Bapak Suherman, menyampaikan sesuai SE Menpan RB tertanggal 22 Juli, pendataan non-ASN sampai 30 September, kurang lebih 20 hari lagi ya. Kemudian instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari sejak terhitung sejak 1 Oktober. Artinya sampai tanggal 10 Oktober itu diumumkan ke publik, itu dilakukan uji publik ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Lebih lanjut, di sini diberitakan dalam rentang waktu 1 sampai 30 Oktober, seluruh honorer bisa mengecek data-datanya apakah masuk pendataan atau tidak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong, ya, seperti itu. Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke helpdesk BKN, tegasnya. Selain itu, bagi honorer yang ternyata salah menginput datanya, tambah Suherman masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober. Ya. Setelah itu, instansi melakukan finalisasi dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Namun, dia mengingatkan pendataan tenaga non-ASN ini bukan untuk otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Ya, ada penggaris bawahan lagi, tidak otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K kecuali yang tadi ada yang sudah keluar Permenpan RB-nya, yaitu terkait dengan JF guru, ada prioritas 1 2 3 itu sudah langsung bisa ada penempatan ya. Oke, teman-teman,
Jadi di sini dipertegas lagi harus ada proses tes ya. Jadi teman-teman yang mau belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K, silakan miliki buku ini. Mohon maaf kalau ternyata yang sudah pre-order itu menunggu lama karena ada kendala dari penerbit yang lambat proses pencetakannya ya, karena cetakan pertama sudah habis, cetakan kedua masih pre-order, sekarang lagi proses perjalanan atau pengiriman dari penerbit di Jogja ke kota kami di Makassar. Setelah itu langsung kami distribusikan ke seluruh Indonesia bagi teman-teman yang sudah melakukan pre-order di Shopee. Yang ingin mengikuti pre-order juga buku ini, silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan buku ini, di mana buku ini berisi soal-soal terupdate terkait dengan tes kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.